Oke, ketemu lagi bersama saya. Sekarang kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, teman-teman ya. Jadi, bagaimana kita menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat? Yang pertama adalah dengan cara faktorisasi. Ini ya. Jadi, yang pertama adalah dengan cara faktorisasi. Nah, dengan cara faktorisasi ini kita akan menyelesaikan akar-akar atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama kita tentukan dulu, yuk bentuk umum persamaan kuadratnya dulu ya, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya teman-teman ya. Nah, untuk bisa kita faktorkan secara langsung ada syaratnya teman-teman ya. Syaratnya ya, kita harus mencoba-coba untuk menentukan bilangan di mana bilangan-bilangan itu yang pertama hasil kalinya akan menjadi apa teman-teman semua? Akan sama dengan A kali C. Kemudian jumlahnya sama dengan nilai B. Jadi kedua akar itu kalau dikalikan hasil kalinya adalah A kali C. Kalau ditambahkan atau dijumlahkan hasilnya sama dengan B ya teman-teman ya. Oke, langsung ke contohnya saja ya teman-teman semua ya. Ya, lihat contohnya ya. Misal yang pertama misalnya ini contoh ya. Misal ada X kuadrat min 7X ditambah 6 sama dengan 0. Misalnya ada bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Nah, maka cara yang kita lakukan yang pertama adalah menentukan pemfaktorannya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini akan kita faktor menjadi dua buah bilangan, dua buah pasangan ya. Dimana kan ini faktornya 1, berarti ini X karena A-nya 1, B-nya min 7, C-nya adalah 6. Nah, yang kita pecah adalah angka 6-nya. Angka 6 bisa kita pecah. Ini ya teman-teman ya. 6 itu bisa kita rubah menjadi perkalian antara bilangan 1 kali 6 atau 2 kali 3 ya teman-teman ya. Ingat ya, 1 kali 6 atau 2 kali 3. Atau boleh juga menjadi min 1 kali min 6 atau juga min 2 kali min 3. Jadi ini adalah pasangan-pasangan bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama dengan 6. Oke. Kemudian kalau sudah tadi hasil kalinya ya 6, jumlahnya sama dengan negatif 7. Mana yang kira-kira kalau dijumlah hasilnya negatif 7? Kita cek satu persatu ya. 1 ditambah 6 hasilnya 7. Positif ya. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Min 1 ditambah min 6 hasilnya adalah min 7. Min 2 ditambah min 3 hasilnya min 5. Jadi pasangan yang kita pilih ingat tadi ya, jumlahnya harus sama dengan B. Sehingga yang dipakai adalah pasangan min 1 dan min 6. Kita masukkan sini ya teman-teman ya. Jadinya adalah min 1 dan min 6. Oke, kalau sudah, sekarang kita faktorkan, kita lepas. Ini menjadi X min 1 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan
0. Kita gunakan fungsi aljabar ya. Sehingga ini menjadi X sama dengan, ini pindah ruas ke sini, ini negatif menjadi plus 1, atau X sama dengan min 6 jadi plus 6. Jadi ketemu ya teman-teman ya. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 6. Boleh ditukar ya teman-teman ya posisinya ya. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Misal yang kedua ya teman-teman ya. Kedua misalnya X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, caranya seperti tadi ya teman-teman ya. Kita siapkan dulu tempatnya. X kali X sama dengan 0. Nah, sekarang ini ada angka negatif 4. Negatif 4 angkanya. Atau anggap saja itu angka 4 ya. Angka 4 itu perkalian antara berapa saja? Yang pertama adalah 1 dikali 4 dan 2 dikali 2. Oke ya teman-teman ya. Karena ini nilainya adalah negatif 4, berarti bisa saja negatif 1 kali 4 atau 1 kali negatif 4. Bisa juga negatif 2 kali 2 atau 2 kali negatif 2 gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat bagian B tengahnya ini ya. B nya ini adalah plus 3 atau jumlah kedua angka ini. Kalau dijumlah tadi ya, jumlahnya harus sama dengan B. B nya 3. Mana yang jumlahnya 3? Kita cek. Min 1 ditambah 4 hasilnya 3. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0. 1 ditambah min 3 hasilnya adalah min 3. Jadi pasangan bilangannya adalah negatif 1 dan 4. Kita masukkan ya teman-teman ya, ini ya. Kita taruh sini menjadi min 1 dan plus 4. Selanjutnya kita faktorkan, kita selesaikan menjadi X min 1 sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1 atau X sama dengan, pindah ruas jadinya negatif 4. Jadi X1 nya 1, X2 nya adalah negatif 4. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke contoh nomor berikutnya. Contoh yang ketiga, sini ya. Yang ketiga misalnya ada X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Oke teman-teman ya. Nah, bentuk yang ini adalah bentuk tidak lengkap karena ini ada A nya sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan negatif 9 ya. Beda dengan bentuk umumnya ya, B nya sama dengan 0. Kita selesaikan dengan cara yang sama kayak tadi. Kita siapkan dulu teman-teman. X kali kurung-kurungnya 2 ya, 0. Nah sekarang 9. Angka 9 atau negatif 9 ini adalah hasil perkalian antara 1 dan 9 sama 3 dan 3. Oke ya teman-teman ya. 1 dan 9 jumlahnya tidak mungkin 0, padahal B nya adalah 0. Sehingga yang mungkin jumlahnya 0 hanya 3 dan min 3. Oke ya. Karena ini negatif maka salah satu harus negatif. Ini jumlahnya pasti 0. Sehingga bilangan yang kita pilih adalah plus 3 dan min 3.
ya teman-teman ya. Jadi kita peroleh X plus 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Jadi diperoleh angka X sama dengan min 3 atau X sama dengan 3. Jadi X1 nya min 3, X2 nya adalah 3. Begitu ya teman-teman ya. Mudah bukan memfaktorisasikan persamaan kuadrat untuk mencari akar-akarnya. Contoh berikutnya nomor 4 ya. Misalnya ada 3x kuadrat ditambah 12x sama dengan 0. Oke ya. Nah, bentuk ini juga bukan bentuk sempurna ya teman-teman ya. Karena ini A-nya ada sama dengan 3, B-nya 12, C-nya 0. Atau nilai C-nya 0 ya. Jadi tidak ada nilai C. Sehingga cara memfaktorkannya pasti nanti diperoleh salah satunya bernilai 0. Terus bagaimana caranya? Kita gunakan sifat aljabar ya. Bahwa 3x kuadrat ya. Ingat ya, x pangkat 2 itu adalah perkalian antara x dengan x. Maka ini bisa kita jadikan seperti 3x kali x ditambah 12x sama dengan 0. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang baru kita keluarkan. Yang sama apanya teman-teman? Yang sama pertama adalah x-nya. X kita keluarkan. Ini kita sisakan kurungnya, oke? Nah, kemudian di sini depannya ada angka 3 dan juga ada angka 12. 12 apakah bisa kita pecah menjadi faktor dari 3? Ternyata bisa ya. 12 sendiri ini adalah 3 kali 4. Sehingga kita peroleh yang sama lagi yaitu angka 3. Kita taruh di depan sini adalah 3. Nah, yang depan sudah kita ambil 3x, sisanya hanya x saja. Yang belakang sudah kita ambil 3x, sisanya hanya plus 4. Sama dengan 0. Sehingga faktornya adalah 3x sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Oke. Jadi kita peroleh x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 4. Jadi x1 nya 0, x2 nya negatif 4. Begitu ya teman-teman ya. Soal berikutnya masih pemfaktoran. Contoh berikutnya nomor 5, misalnya 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau ini bagaimana ya cara memfaktorkannya? Oke, ingat ya. Hasil kali dua bilangannya adalah A sama hasilnya adalah A kali C. Ini lengkap ya teman-teman ya. A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3. Ya. Hasil kalinya adalah, faktor hasilnya adalah A kali C nanti. Nah, kita ambil C-nya dulu. Kita peroleh nilai C-nya adalah 3. Nah, 3 ini enggak ada yang lain ya teman-teman ya. 3 ini hanya 1 kali 3 atau negatif 1 kali negatif 3. Sudah, enggak ada yang lain. Oke. Kita siapkan dulu tempatnya. Sama dengan 0. Nah, karena A-nya 2, maka otomatis ya, yang depan ini kita isi 2x. Yang belakang kita isi x saja. Ya, karena ini kan 2x kuadrat itu 2x kali x. Sehingga perolehnya yang satu 2x, yang satu x. Ingat, hasil kalinya nanti adalah salah satu dikalikan 2, nanti hasilnya jumlahnya harus sama dengan 7. Misal 2 kali 1 ya ditambah 3. Ini hasilnya adalah
5 ya teman-teman ya. Sekarang kita balik. 1 ditambah 2 kali 3 hasilnya adalah 7. Oke, berarti yang dikalikan adalah yang angka 3 ya. Oke, nah ingat ya, yang dikalikan letaknya berlawanan. Jadi letak kurungnya tidak dalam satu kurung tapi beda kurung ya, atau berlawanan tempat. Karena yang dikalikan adalah yang 3 tadi ya. Yang dikalikan 2 ini kan yang 3, berarti 3-nya letaknya berlawanan sini. 3. Ini plus 3 ya. Kemudian yang 1 berarti satu tempat. Ini plus 1. Seperti itu teman-teman ya. Kenapa yang negatif tidak saya pakai? Karena ini hasilnya adalah positif ya. Kalau hasilnya positif pasti yang dipakai hanya yang positif karena ini penjumlahan ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. Ini menjadi 2x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Berarti ini apa teman-teman? 2x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Nah, ini selesai. Yang ini belum, berarti x sama dengan, oh maaf, ini min 3 ya teman-teman. Ini adalah negatif 1/2. Jadi x1 nya negatif 1, x2 nya adalah negatif 3. Oke teman-teman ya. Oke, sebagai tantangan, coba ya dicari ya teman-teman ya, untuk tantangan teman-teman semua. Carilah akar-akar dari x kuadrat plus 2x dikurangi 48 sama dengan 0. X1 nya berapa, X2 nya berapa? Jawab ya di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Terima kasih, sampai jumpa.